Jadi masalah bunga itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Kalaupun ada sebuah buku gede katanya solusi umat Islam, tebel, itu ditulis oleh ulama-ulama, katanya itu hasil daripada debat bahsul masail yang ribut, getebak-getebuk begitu nanti, sehingga ada 3 hukum, 1 haram, 1 makruh, 1 mubah. Ini kok ada hukum begitu ya, padahal ulama-ulama kelas berat dunia itu sudah. Dr. Wahbah Zuhaili menghafal Al-Quran mulai kecil. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti nggak apa yang nggak hafal, sudah menghafal ribuan hadis. Ternyata dengan kukuh dan tegas bahwa bunga bank itu adalah hukumnya haram. Sebetulnya yang mengiklankan, menginfokan, mengumandangkan keharamannya itu bukan kita para ulama. Sebetulnya sudah jelas. Kenapa muncul bank syariah? Coba tanyakan. Bank Islam. Karena ada bank kafir, kan begitu sebetulnya mafhumnya. Hanya kita itu karena kurang cermat kadang-kadang. Kenapa? Kalau memang kenapa harus pakai bank Islam, kan begitu? Karena sadar dari perbankan sendiri banyak orang-orang insaf. Kita ketemu dari bank-bank konvensional orang insaf, dia berada di situ untuk berubah, untuk memperjuangkan. Ada. Jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang di perbankan, pertama yang harus Anda lakukan adalah tanamkan keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram. Tidak perlu kita mencari adakah ulama. Ada di Yaman, ada ulama labelnya gede, yang gedekan pemerintah. Namanya siapa? Yahya Ad-Dar. Dia punya fatwa besar bahwasanya bunga bank terang-terangan adalah tidak haram. Ya ketawa ulama, ente sendiri. Dan tidak terbukti dia seorang yang punya kajian ilmiah. Ada, kalau mencari ada saja, tapi ulama kelas apa dia? Sujudnya bagaimana, ketawaduannya bagaimana, keilmuannya bagaimana? Ada, kalau mencari ada saja. Liberal aja kurang bahaya apa? Nabi Muhammad dicaci juga ada, katanya ulama. Jadi kita kembali kepada ulama yang benar-benar, yang mereka itu terbukti kewaroannya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bank konvensional itu hukumnya adalah sudah dijelaskan oleh bank syariah. Bank syariah sendiri kan yang ngomong. Semoga Ustaz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair. Bapak Ibu juga demikian. Mohon pendapat Ustaz dengan bunga bank sama dengan riba, sudah saya jawab. Karena ada Ustaz tertentu yang bilang bunga bank kalau sedikit boleh dan punya dasarnya. Masya Allah. Ya, kalau dosa itu sedikit atau banyak tetap dosa juga. Ya, apakah kalau korupsi sedikit kemudian boleh? Ya, zina sedikit kemudian boleh, kan tidak, gitu ya. Baik, sedikit atau banyak itu kembali kepada hukum. Ya, jadi dalilnya kemudian kita sampaikan di situ, kita kupas seperti apa gambarannya. Yang jadi masalah itu bukan boleh sedikit atau banyak. Jadi masalah kapan dia boleh, kapan tidak. Itu poinnya. Ya. Secara pribadi saya meyakini pendapat riba, mau sedikit mau banyak tetap riba. Ya sudah. Permasalahannya saya belum berani meninggalkan karena masih punya tanggungan cicilan bulanan utang, bayar karyawan dan lain-lain. Ya. Saya katakan tadi kepada Anda teman-teman sekalian, rezeki itu sudah Allah atur. Rezeki sudah Allah atur. Anda riba atau enggak, tetap tidak akan mengurangi rezeki Anda. Jangan khawatir. Ya, bukan aib. Demi Allah saya katakan. Ya, saya tidak punya kedudukan pekerjaan seperti teman-teman sekalian. Tapi saya bersandar dan punya keyakinan seperti apa yang Allah sampaikan. Kerjakan nih kata Allah, saya jamin. Saya kerjakan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Bukan aib kalau ngontrak. Bukan aib kalau minjam. Aib itu ketika Anda ngontrak tidak mau bayar. Aib itu ketika Anda minjam tidak Anda lunasi. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang Anda disibukkan dengan gaya, itu masalahnya. Tahan sebentar. Nah, di sisi yang lain, ada fundamental ekonomi yang menentukan stabilitas dalam muamalah. Bahkan dalam sistem pemerintahan. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat baik-baik. Kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka syarat mendapatkan ketenangan dalam dunia pemerintahan, kata Al-Quran cuma 2. Itu yang paling utama. Dalam surat Al-Quraisy, Li'ila fi Quraisyin, ila fi mrihlata syita, iwassai, faliya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. 1 wa amanahum min khauf. At'amahum min ju' itu stabilitas ekonomi. Yang kedua wa amanahum min khauf, stabilitas politik. Kalau 2 terganggu, maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan. Ekonomi kuat tapi politik gak bagus, goncang. Maaf, politik kuat tapi ekonomi gak bagus, goncang. Yang jadi persoalan, transaksi-transaksi dalam kehidupan itu bagian dari putaran roda untuk menguatkan nilai perekonomian. Sekarang persoalannya, dalam dunia perekonomian kita ini, taruh ada terkait dengan jasa-jasa notaris. Maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank.
Pertanyaannya, bagaimana ketika saya menggunakan hukum ini sementara di dalamnya ada riba? Maka semua ulama sepakat, termasuk dalam Fatwa Ulama nomor 1 tahun 2004 dari Majelis Ulama Indonesia, kalau dalam lingkar pekerjaan itu ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat, bank syariah dengan konsep syariah yang benar, ya dengan turunan-turunan yang benar, maka jelas solusinya. Ini yang digunakan sebagai fasilitator dan haram menggunakan yang ini. Tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan, pekerjaan yang sedang dilakukan, yang kalau kemudian tidak difasilitasi memberikan goncangan kepada nilai ekonomi atau menyebabkan madarat yang lebih kuat, maka keputusannya kemudian dituliskan, boleh ini digunakan, boleh sekali lagi ini digunakan dengan batasan sementara sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjembatani dan memberikan fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau pertanyaan cepatnya, sepanjang bisa di-cover oleh bank-bank syariah dengan hukum yang benar, maka itu kemudian yang dipilih. Tapi kalau itu tidak bisa di-cover, bahkan memberikan madarat yang lebih besar, maka Anda boleh menggunakan bank konvensional dengan tujuan menggunakan sementara sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan dan untuk mencari yang lebih baik. Dan kita lupa firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesusahan. Bukan hanya segitu saja, wa yarzuqhu min haitsu, akan diberikan rezeki yang tak pernah nyangka, tak pernah terbayang, tidak pernah terfikir. Tapi salah satu kemudahan yang dibolehkan oleh ulama, apalagi di Indonesia sudah mulainya ada bank syariah, kita boleh lewat bank syariah dengan sistem Islami, tapi dengan syarat, termasuk bank syariah tidak boleh mensyaratkan seandainya ada keterlambatan dalam membayar atau melunasi tagihan, kalau kena denda atau istilah lain bunga, walaupun itu bank syariah, tetap hukumnya riba. Jadi hati-hati. Sekarang biasa bank-bank biasa, kalau kita ada tagihan tanggal sekian, kalau lewat satu hari atau hari-hari tertentu tidak melunasi tagihan itu, otomatis akan kena beberapa persen. Semakin telat lagi semakin naik. Bank menamakan bunga, merubah kata riba, seolah-olah dengan rubah kata bunga daripada riba barangkali bisa merubah hukumnya. Ya, hukumnya riba tetap riba, biarpun diganti nama dan nama yang menarik perhatian atau nama bagus, ya riba tetap riba. Tapi lewat bank syariah setahu saya masih aturannya aturan Islami. Tapi saya ingatkan kembali, kalau Anda disyaratkan dalam transaksi pinjaman lewat bank syariah, disyaratkan akan kena denda saat Anda telat membayar dalam tagihannya, itu sudah termasuk riba, tidak boleh melanjutkan pinjaman itu. Bapak Ibu, tapi bagaimana keadaan yang sudah lalu? Yang sudah lalu tidak usah dibahas. Yang sudah lalu kita belum tahu, banyak belum tahu hukumnya, belum tahu sebabnya, belum tahu alasannya, atau dalam kondisi lemah iman, terpaksa. Sudah tidak usah bahas. Dengan taubatan nasuha kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa lalu. Kita punya modal yang sudah termasuk dalam bank, kemudian terisi dalam tabungan kita uang riba di atas modal. Uang kita 100 juta, akhir bulan ternyata kita melihat rekening isinya lebih daripada 100 juta, berarti tambahan itu berapa persen, itu namanya riba. Kita berhak mengambil modal kita, menjaga modal kita, lebihnya jelas riba. Tapi bagaimana cara kita menggunakan yang lebih itu? Daripada dibiarkan diambil oleh bank, boleh kita ambil, tapi bukan digunakan untuk pribadi kita, keperluan kita, tapi kita bisa membantu kebutuhan umat Islam dalam kebutuhan umum. Jalan umum, WC umum, misal terminal bis, WC-nya kotor, rusak, kita perbaiki. Ada masjid tidak boleh perbaiki masjidnya, tapi kamar mandi masjidnya boleh. Ada parkiran masjid yang cukup kecil, terganggu,
tidak berfasilitas untuk jamaah, dengan uang itu bisa kita gunakan. Tapi jangan harap dengan uang itu mengharapkan pahala sebagai sedekah, karena sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini, mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah, 2006 disaur 1.000 rupiah, ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Lah barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai iku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ana lahir kaul subhat ya Gus, ana subhat. Wah, akhirnya boleh dhisik karena basul masail masalah riba itu haram, halal, subhat. Lah nek sing halal diputusi, kenekatan. Niku gak ana ulama senekat itu ndak. Iku iseng, mboten ngarah ana riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat, ngangge jaminan. Iku wae mok 30% saka nilai napa? Agunan. Faham niku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah falyuziril alim napa? Ilma. Sudah gitu sebetulnya nih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa itu, tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dinggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet nggo sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye Gus? Aku dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil. Paham ya? Jangan makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa, dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Paham ya? Riba yang kayak apa? Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai itu. Nah, saya sering menonton YouTube Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mengenai pertanyaan dari jamaah hasil bunga bank, tegas Pak Ustadz mengatakan bunga bank itu haram. Sekarang ini ada beberapa perusahaan pihak ketiga, jangan ada orang ketiga di antara kita, yang bekerja sama dengan pihak bank konvensional dalam hal pengelolaan anjungan tunai mandiri ATM. Tugas pihak ketiga, pengisian uang, perbaikan, sebagainya yang berkaitan dengan kelancaran operasional. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghasilan karyawan-karyawati pihak ketiga itu sebagai sumber mereka itu berasal termasuk haram Pak Ustadz? Mereka ini menjual jasa, tidak pihak yang berkaitan langsung. 3 yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulisnya, pencatatnya. Kulluhum sawa, semuanya mereka sama statusnya. Adapun orang pegawai bank beli nasi bungkus di samping rumah makan Minang Maimbau. Tiba-tiba datang pegawai bank beli. Pak, beli nasi 10 bungkus. Apa kata penjual? Kami tak jual nasi ke engkau karena duit kau haram. Bismillah, berikut beberapa jawaban dari orang-orang yang mencoba menghalalkan bank riba. Yang pertama ini dari orang jahil buzzer, saya tidak sebut namanya. Dia mengatakan bank itu kan tidak ada di zaman Nabi, jadi
bunga bank itu bukan riba gitu. Dengan alasan bank tidak ada di zaman Nabi, jadi dia menentang bahwa bunga bank ini bukan riba. Ini sempit, sangat sempit dengan hujah seperti itu. Karena banyak perkara-perkara yang haram tidak ada di zaman Nabi. Nah, contohnya minuman whisky, bir, ini juga tidak ada di zaman Nabi. Tapi ulama tidak sesempit itu memahami dalil, memahami hadis, Quran, tidak ada zaman Nabi terus tidak bisa diharamkan. Terus hujah yang kedua, Bazar Jahil ini berkata bank syariah juga menyita anggunan. Ini ciri bahwa orang ini tidak menguasai tentang bank syariah. Di bank syariah itu tidak ada namanya menyita barang anggunan. Yang ada apabila kreditur ini gagal bayar, maka misalnya rumah akan dijual. Misalnya harga rumah ini 100 juta, sisa pinjaman di bank ini 50 juta, maka 50 juta dibayarkan ke bank, sisa 50 jutanya dikasih ke customer. Ini tidak ada di sistem bank konvensional. Dan di syariah itu tidak ada denda. Yang ada itu adalah sebagai hukuman agar disiplin. Kalau di bank konvensional, denda itu, uang dari denda itu diambil sebagai keuntungan dari bank konvensional. Kalau di bank syariah, uang hukuman ini dikembalikan untuk kemaslahatan umum. Jadi beda, tidak ada denda di bank syariah. Jadi buzzer ini menyerang bank syariah, tapi dia nggak memahami konsep di bank syariah itu, tidak memahami materi dengan benar. Dia cuma bisanya mencaci ulama dengan kata-kata ngawur, tidak berpikir. Jadi saya perlu menjawab fitnah dari buzzer ini. Yang mengharamkan bunga bank itu MUI, dan MUI itu kumpulan dari ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas besar. Tapi buzzer yang jahil ini berani mencaci maki ulama yang memfatwakan haram terhadap bunga bank ini. Kullu qardin jarrun naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Itu hadis atau hujah yang umum dipakai. Terus yang kedua, hujah dari Ustadz S. Saya tidak sebutkan namanya. Ustadz S ini mengatakan dalam simpan pinjam dari bank konvensional ini ada manfaat, maka dibolehkan katanya. Dan dia pun menukil pendapat ulama lain. Tidak bisa apabila suatu yang haram tapi dia menguntungkan di dua pihak, tidak ada yang dirugikan, menjadi halal. Ilat yang gak bisa seperti itu. Di dalam fikih itu, kalau yang haram walaupun tidak merugikan di kedua pihak, tetap haram. Misalnya satu contoh, PSK dan hidung belang ini sama-sama tidak ada yang dirugikan, mendapatkan manfaat. PSK mendapatkan uang dari hasil pelayanannya yang haram, dan hidung belang pun mendapat kepuasan. Ini kedua-duanya mendapatkan manfaat. Apakah transaksi ini menjadi halal? Tentu tidak. Jadi tidak benar apabila tidak ada yang dirugikan mendapatkan manfaat otomatis jadi halal. Ini batil pendapat seperti ini. Terus yang Ustadz S yang kedua menukil pendapat dengan mengatakan menabung ini tujuannya menabung, bukan meminjamkan. Menaruh uang bukan tujuannya memberikan kuasa kepada bank untuk dipinjamkan. Tapi pada kenyataannya si penabung ini, nasabah ini sudah mengetahui bahwa uangnya ini dapat digunakan bank untuk dipinjamkan sebagai transaksi yang dimana di dalamnya ada riba. Gitu. Beda dengan juru parkir. Juru parkir ini tidak bisa disamakan dengan transaksi uang. Juru parkir ini dia mengatur mobil, tapi tidak berhak memakai mobil kita itu. Tidak ada namanya juru parkir, dia memakai mobil kemana-mana. Beda dengan bank. Dan satu lagi hujah dari orang awam mengatakan bank syariah itu sama dengan bank konvensional karena sama-sama ada kelebihan uang. Saat kita pinjam 1 juta, maka kita harus mengembalikan 1 juta sekian yang harus dikembalikan oleh kita. Ini berbeda
Orang awam mungkin melihat PSK dengan orang yang menikah itu sama-sama mengeluarkan uang. Kalau PSK itu harian, tapi orang yang nikah itu bulanan, sama-sama mengeluarkan uang. Tapi bedanya di mana? Bedanya di akad. Di bank syariah itu ada akad syariah yang dibenarkan oleh agama. Tapi kalau di bank konvensional itu tidak ada akad yang dibenarkan oleh syariat. Terus ada hujah dari ustadz yang lain mengatakan mengharamkan bank tapi memakai e-tol gitu. Ini juga yang lucu. Yang diharamkan itu adalah bunga bank, bukan semua produk perbankan. Seperti sebuah supermarket menjual bir, whisky, menjual air mineral, menjual yang lain-lain yang halal. Bukan berarti semua hasil daripada supermarket itu diharamkan. Ini lucu. Yang diharamkan yang haram, itu whisky-nya, birnya. Tapi air mineral dan makanan yang halal tetap halal, walaupun itu dikeluarkan oleh supermarket yang sama seperti bank. Yang diharamkan adalah bunga banknya, bukan semua produk dari perbankan. Sama dengan satu hujah yang membolehkan bunga bank ini. Kalau bunga bank riba gimana katanya? Para pensiunan, para PNS yang gajinya melalui bank. Bukan begitu. Semua yang diharamkan dalam perbankan itu bunga banknya, bukan semua produk dari perbankan. Transfer uang dari bank antar bank atau transfer gaji dititipkan melalui bank konvensional itu nggak ada urusannya dengan bunga riba yang diharamkan. Itu produk bank yang dibolehkan seperti e-tol itu. Jadi supermarket walaupun dia menjual barang haram, tidak semua pukul rata yang ada di supermarket itu haram. Tapi yang haram tetap haram, yang dikeluarkan produk halal ya tetap halal. Seperti bank, bunga bank ini riba. Tapi kalau misalnya gaji kita melalui bank itu karena diwajibkan oleh pemerintah, itu tidak mengapa. Belum lagi kita bicara dengan hukum darurat, ya, tidak ada pilihan lain, itu di luar kekuasaan kita, maka boleh. Seperti haji. Haji itu misalnya kita ditentukan oleh pemerintah bank konvensional, itu tidak ada pilihan lain. Seperti kita di hutan, kita makan babi atau mati, maka saat itu babi dibolehkan. Saat tidak ada pilihan lain, pergi haji harus melalui bank konvensional, maka dibolehkan karena ada unsur darurat, tidak ada pilihan lain. Bukan berarti menghalalkan bunga banknya, sedangkan haji itu tidak ada urusan dengan bunga bank. Haji itu sebuah produk dari perbankan konvensional yang dihalalkan. Jadi harus bisa dibedakan antara produk perbankan yang bermacam-macam itu dengan bunga bank yang diharamkan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita insyaallah.